Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Selamat pagi para siswa, apa kabar? I hope you are very well today. Saya berharap kalian baik-baik saja. Hari ini bagi yang BCC dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 7 pada pertemuan ke-19 ini adalah masih materi tentang asking for and giving information related to action of thing. Jadi meminta dan memberi informasi yang berhubungan dengan tindakan atau perbuatan terhadap benda. Kemudian tugas kalian adalah pelajari dalam pelajaran ini di buku LKS bab 2 ya, yang kemarin kita lanjutkan chapter 2. Tugas kalian adalah mengerjakan buku LKS di halaman 26. Jadi tugasnya di halaman 26 itu adalah di mid semester test bagian A, yaitu pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 10. Sedangkan materi bacaan itu ada 2. Bacaan pertama untuk nomor 1 sampai 5, yaitu tentang Rio yang suka membaca buku. Kemudian Rio itu mempunyai suatu perpustakaan yang kecil, di mana di perpustakaan itu banyak rak-rak buku yang lebar-lebar. Kemudian dia kenapa suka? Dia suka membaca, dan buku rak-rak buku itu penuh dengan buku-buku yang tipis maupun yang tebal. Kemudian kesukaan membacanya adalah tentang buku-buku sejarah, the history of the books, history books ya. Kemudian kenapa dia suka buku-buku sejarah? Karena ceritanya sangat menarik, walaupun kadang-kadang itu sangat scary. Scary itu menakutkan. Dia suka untuk membacanya dalam waktu senggang di perpustakaan. Demikian untuk bacaan pertama tentang Rio yang suka membaca dan mempunyai perpustakaan kecil. Itu bacaan pertama untuk nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian yang bacaan kedua yaitu My older sister name is Dinda. Jadi saudara perempuan saya yang lebih tua ya, yang bernama Dinda. Dia adalah berusia 21 tahun. Dia tinggi dan ramping, slim. Rambutnya adalah hitam dan keriting. Henus, hidungnya sharp, itu mancung. Sharp itu sama dengan appointed ya, appointed itu mancung atau sharp. And her skin is white, dan kulitnya putih. Dia bekerja di sebuah perusahaan. She works for a big company in Semarang. Her job, tugasnya adalah membuat perjanjian untuk meeting, untuk rapat. Kemudian mengetik surat, kemudian mengelola agenda harian dari direkturnya, dan memilih atau menyeleksi tamu-tamu yang ingin bertemu dengan direkturnya. Jadi tugasnya saudaranya atau kakaknya ya, yang bernama Dinda itu, tugasnya adalah di suatu perusahaan besar. Dia bisa membuat suatu pertemuan, perjanjian pertemuan
mengetik surat dan sebagainya, di situ ada. Kemudian setelah membaca bacaan kedua, jawab pertanyaannya yang nomor 6 sampai nomor 10. Nomor 6, how old is Dinda? Berapa usianya? She is berapa usianya? Titik-titik years old. Itu nomor 1. Pilih apakah 19, 20, 21 atau 12. Ya. Lihat bacaannya. Kemudian nomor 7, what does Dinda look like? Seperti apakah Dinda itu? Pilih apakah short and fat, pendek dan gemuk, tall and fat, tinggi dan gemuk, tall and thin, tinggi dan kurus. Kemudian yang D, tall and slim, tinggi dan ramping. Kemudian nomor 8, what does Dinda hair look like? Jadi seperti apakah rambutnya Dinda? Rambutnya apakah blonde? Blonde itu kemerah-merahan dan keriting. Apakah hitam dan keriting? Apakah pendek dan keriting? Dan D, apakah pendek dan merah? Ya. Kemudian nomor 9, she is tall and slim. The closest meaning of the underlined word is, dia tinggi dan ramping. Arti yang paling dekat atau arti yang paling mendekati dari kata slim, ya, yang digarisbawahi adalah slim, adalah slight, slender, kemudian bone, dan plump. Ya, arti yang paling dekat dengan arti slim. Pilih. Kemudian nomor 10, she works for a big company in Semarang. Dia bekerja di sebuah perusahaan besar di Semarang. What is the contrary of the underline? Big, big-nya itu lawan katanya apa? Contrary itu lawan kata. Apakah small, large, popular, prominent? Demikian materi hari ini. Silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang ada di bacaan pertama tentang Rio yang suka membaca, ataupun kakak penulis yang bernama Dinda, ya, the writer's sister, older sister, ya. Apakah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu saja ada kaitannya dengan jawaban yang ada di teks tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.